kita saksikan bersama tadi beberapa tempat di Indonesia yang memiliki keindahan alam laut yang luar biasa. Dan seperti telah kita janjikan sebelumnya, malam ini kita akan berdialog, kita akan bahas dengan tema Cinta Menyelam Peduli Wisata Air. Dan saat ini bersama kami sudah ada Legend TNI Purnawirawan M. Nur Muiz ya, mantan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, kita akan membahas mengenai hobi Bapak yang luar biasa ini, mengenai menyelam ini. Ini sudah berapa lama Bapak menekuni hobi ini sebenarnya? Iya, sebenarnya saya menyelam itu kira-kira 31 tahun lalu ya, ketika saya masih berdinas di militer. Memang basic menyelamnya dari scuba militer. Kemudian saya lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan renang di sipil sampai posisi ke merekod Laut Indonesia dengan video. Sebenarnya cukup unik ya Ezra ya, karena begini, Bapak kan dasarnya adalah angkatan darat ya Pak ya, tapi prosesnya dengan dunia laut nih. Ini diceritakan kalau dong Pak. marinir mungkin wajar ya, biasa di laut jadi hobi nyelam. Ini kok dari darat nyemplung ke laut itu gimana Pak? Memang ketika masih dinas saya di TNI Angkatan Darat, waktu itu di Kopassus. Kopassus itu pembekalan prajuritnya memang ada dari materi darat, laut dan udara. Jadi sebetulnya bukan cuma menyelam, seperti terjun bebas, military free fall juga kita lakukan di samping kegiatan lainnya. Kebetulan di usia 30-an saya mendapatkan kesempatan memasuki latihan scuba militer. Itu yang saya coba kembangkan. Setelah saya tidak berdinas, saya coba manfaatkan pengetahuan ini dengan kita merekod underwater Indonesia. Wow, Tadi kita sempat lihat tuh Pak, ada beberapa tempat di Indonesia yang memiliki keindahan laut yang luar biasa. Semua tempat tadi sudah Bapak selami semua? Iya, 10 base dive site ini memang di antara base dive site yang lainnya. Oh, berarti masih banyak lainnya Pak ya? Iya, waktu itu kita pilih untuk promosi ke internasional. Berarti VT tadi itu sebenarnya Bapak yang buat ya Pak ya? Benar. Itu untuk dipromosikan ke suatu acara atau memang untuk sebagai koleksi Bapak atau gimana nih Pak? Awalnya koleksi karena hobi, tapi karena ada permintaan waktu itu perlu ada mensuplai, membuatkan satu video materi berupa video underwater yang pilihan untuk event internasional. Jadi kita buatkan untuk event internasional itu. Kalau di Indonesia ada namanya Deep Extreme ya Pak ya. Itu untuk event internasional yang ada di Rusia. Di Rusia. Wah, kebetulan Melati juga emang hobi sekali menyelam Pak ya. Oh iya betul Pak, saya juga. Tapi masih fun diving sih Pak. Gitu. Ya, cuma uniknya juga nih Ezra, kalau misalnya pejabat-pejabat nih Ezra ya, biasanya kan golf atau enggak apalah, atau mungkin mobil gitu kan, otomotif kan. Koleksi mobil betul sekali. Pak Muiz lebih tertarik sekali dengan menyelam nih Pak ya. Apa sih Pak yang menjadi keunikan tersendiri nih dari hobi Bapak ini nih, sehingga Bapak benar-benar mau mendalami kan, setelah lepas dari Akabri pun Bapak sangat mendalami hal seperti ini? Benar. Saya terus terang nggak bisa golf. Oh gitu? Oh, berarti nggak golf karena nggak bisa? Bukan karena nggak bisa. Jadi memang saya berpikir mencari sesuatu yang tidak umum. Seperti tadi ketika saya masih dinas, saya mengikuti kegiatan military free fall dan juga free fall dalam event-event lomba internasional. Kemudian setelah pada usia tertentu memang untuk free fall itu kurang bagus, saya lanjutkan dengan kemampuan diving yang sudah saya miliki sebelumnya. Keunikannya dunia bawah air memang sangat beda dengan daratan. Sulit diceritakan dengan kata-kata. Harus merasakan ya Pak ya? Harus sensasi tersendiri itu Pak ya? Benar. Karena itu saya berpikir betapa sulit kita menjelaskan dengan kata-kata. Saya akan coba tunjukkan dengan melihat secara langsung, baik itu foto maupun video. Biar orang juga tertarik untuk mencobanya ya Pak ya? Itulah yang saya lakukan. Sudah dibawa kemana saja Pak hasil rekaman Bapak tadi itu yang luar biasa tadi itu, yang 10 itu, video itu? Sebenarnya saya kenalkan pertama itu pada tahun 2009 waktu ada World Ocean Conference di Manado. Saya kenalkan dua daerah, Maluku dan Maluku Utara, dengan video. Kemudian dari situ kebetulan barangkai ada event Sail Bunaken juga di 2009. Di situ juga kita munculkan. Dengan beberapa pemunculan ini akhirnya sebagian orang mengenal, termasuk di dalam event
Deep and Extreme Indonesia. Iya, betul. Kita munculkan sehingga beberapa negara termasuk pada Shanghai World Expo di Cina tahun 2011 dan yang terakhir di luar negeri di The Golden Dolphin International. Oh, itu udah banyak banget eventnya Pak ya. Iya. Sudah melalang buana berarti ya Pak ya. Produknya. Oke Pak, saya ini lihat banyak sekali peralatan di sini. Ya, ini mungkin peralatan Bapak selama ini menyelam ya. Iya. Nanti mungkin bisa diceritakan kita mana yang banyak memeran peran penting dalam proyek Bapak ini. Tapi di segmen berikutnya Pak ya. Baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di JAK TV. Ya, terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita. Ya, kita kembali dengan Bapak Muiz nih. Wah, dari mulai hobi ya Zra ya. Mulai hobi lalu ditekuni dan juga mulai membuat banyak sekali ya Pak seperti video dan juga foto-foto supaya orang tertarik untuk juga dengan dan mencintai menyelam ya Pak ya, dan juga wisata di bawah air nih. Kontribusi sudah Bapak berikan bagi pemerintah tuh apa sih Pak? Sebenarnya produk-produk kita berupa video, semuanya untuk internasional dalam bahasa Inggris. Di daerah juga kita buatkan, ini sesuai dengan permintaan. Ada yang minta misalkan membuat dokumentasi, juga lewat media, beberapa media pernah kita kerjasama, media TV. Saya juga memunculkan satu produk tertulis yaitu membuat buku, Amazing Ambon, yang kita launch pada waktu itu pada saat pembukaan Sel Banda 2010. Itu bagian dari hasil-hasil karya kita bersama dengan para diver, fotografer, videografer Indonesia. Itu yang kita coba untuk bisa mengangkat negara kita, Indonesia. Ya. Oke, seru sekali ya. Pak bawa ke event internasional pastinya ya. Iya. Nah, dari tanggapan mereka nih, mereka dari mancanegara melihat keindahan alam Indonesia, mereka komentar seperti apa sih? Dan banyak ya. Sebenarnya bagi pencinta laut dunia, kalau dengar Indonesia, mereka langsung menyimpulkan lautnya Indonesia luar biasa gitu. Jadi saya temukan ketika event The Golden Dolphin International tahun 2013 di Moskow, saya waktu itu belanja di Lapangan Merah di Moskow, belanja sesuatu untuk oleh-oleh. Kemudian penjualnya nanya, Anda dari mana? Dari Indonesia. Dia langsung bilang Indonesia, lautnya sangat bagus gitu. Oh, berarti sudah well known ya? Iya. Jadi sejauh ini yang saya sering berkomunikasi, kalau orang asing datang ke Indonesia, dia bilang laut Indonesia the best in the world. Ya. Wah, kita harus bangga ya dengan itu ya. Dan bahkan ini apa ya, ada juga data yang menyatakan bahwa sebenarnya tuh Derawan dan juga Raja Ampat tuh salah satu ini ya Pak, destinasi yang sangat menarik para diver di dunia juga ya Pak ya untuk datang ke Indonesia. Benar. Sekarang memang selain tempat yang lainnya lagi booming itu Raja Ampat ya. Di Raja Ampat Selatan ada satu tempat namanya Misol, itu diklaim sebagai the best resort in the world. Di sana ya. Kita ke sana Ezra, kamu kapan ajak saya ke sana? Tadi tanggal 28 kita pakai itu dulu Rio Janeiro. Nunggu gajian kan ya. Ya, di samping tempat-tempat lain juga bagus. Perkembangan sekarang juga di Indonesia Timur khususnya itu sangat banyak dengan objek-objek yang sangat menarik ya. Kita bisa temukan tidak cuma kapal tenggelam, goa dengan beberapa pintu yang dalam, biota laut dan koral yang bagus, tetapi juga seperti pesawat terbang zaman Perang Dunia Kedua, itu kita bisa melihat di dalam air yang sampai sekarang masih ada. Ini negara luar begitu banyak mengagumi potensi wisata bawah laut Indonesia, tapi kita sendiri sering sekali kita malah milih untuk mencari wisata keluar gitu. Itu sebenarnya kecenderungannya apa sih menurut Bapak? Mungkin ya, kalau menurut saya orang ingin sesuatu yang beda gitu. Mungkin pernah lihat mungkin di Indonesia, dia ingin membandingkan gitu. Saya melihat belum tentu kalau keluar negeri itu sesuatu yang lebih bagus. Karena beberapa negara juga saya pernah diving seperti di layang-layang Malaysia, pulau layang-layang Malaysia, hanya satu spot saja, satu tempat saja. Indonesia punya spot yang beragam. Jadi saya menjamin kepada beberapa turis mancanegara yang menanyakan, kalau saya datang ke Indonesia, bagusnya bulan berapa? Saya bilang, sepanjang tahun kamu datang, kami akan bisa memilih tempat yang paling bagus. Itu jadi garansi Pak ya. Ezra, kalau tadi kita udah bisa lihat videonya yang bagus ya, dari biota bawah lautnya, lalu juga foto-fotonya, ternyata nih dengan alat-alat ini ya Pak ya. Nice banget. Sepertinya luar biasa mahal nih Pak. Ini ngumpulinnya berapa lama nih Pak? Apa langsung? Mungkin Bapak bisa sebutin dulu ini apa gitu Pak. Ini ada dua macam alat. Semuanya mereknya Gates buatan Amerika untuk video.
Kalau yang kiri ini gate untuk saya tunjukkan handycamnya ini HDR 525. Kemudian kalau yang besar ini gauge untuk Sony EX1R. Jadi 2 tahun lalu ini the bestnya. Sekarang memang ada Red One. Sebenarnya kualitas sama. National Geographic juga pakai ini. Harganya memang kalau dibilang dalam rupiah cukup mahal. Saya terus terang membeli ini juga tidak sekali. Jadi mencoba menabung. Terkadang ada bagian barang yang saya punya diam-diam saya jual tanpa keluarga atau istri mengetahui. Wah, ini ibu nonton nih di rumah ya. Bu, ini bapak diam-diam bu belinya bu. Iya, karena ini bertahap ya pak ya belinya pak ya. Bertahap. Nah, itu saya lakukan karena saya ingin tadi yang saya katakan bahwa berbicara keindahan bawah laut itu tidak cukup hanya dengan kata-kata, harus dengan fakta, bukti. Harus dengan visual yang bisa terlihat. Visual, foto, video itu saya lakukan karena saya merasa dengan saya lakukan seperti itu kita bisa menangkap paling tidak itu keindahan alam bawah laut Indonesia. Oke, dengan melakukan semua ini menurut saya Bapak ini sudah menjadi salah satu duta pariwisata bahari Indonesia. Menurut Bapak sendiri nih, melihat potensi begitu luar biasa sekarang dan kemudian juga wisata yang sudah ada di Indonesia, menurut Bapak PR-nya apa sih untuk mengembangkan wisata Indonesia saat ini? Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Pak ya, untuk mempromosikan sudah banyak sekali ajang-ajang yang berkaitan dengan bahari, tapi mungkin masih dirasa kurang nih Pak. Benar sekali. Sebenarnya PR itu apa sih Pak yang mendalami untuk hal seperti ini? Saya melihat dari kebijakan atau strategi yang dibuat oleh pemerintah melalui yang terkait khususnya Kementerian Pariwisata Indonesia, sudah banyak sekali ya hal-hal yang bisa mengangkat nama Indonesia. Kemudian daerah juga sudah sangat merespon membuat misalkan event-event di daerah. Setiap tahun selalu ada. Seperti sepanjang tahun ada sale ya. Yang tahun lalu sale Komodo, the next kalau nggak salah sale Raja Ampat. Ini juga suatu momen yang sangat bagus. Di samping itu daerah-daerah yang memang pulau terluar sekarang juga mencoba mengangkat keindahan diantaranya bawah laut ya, seperti beberapa tempat di Pulau Sumatera juga sekarang memunculkan keindahan bawah laut. Jadi Indonesia memang kalau saya lihat dari karakteristik kepulauannya itu paling banyak keindahan bawah lautnya mulai dari Bali ke timur. Tapi di barat ada salah satu juga yang sangat indah, Pulau W. Oke, ini terakhir ya Pak. Mungkin 1 atau 2 tempat yang Bapak masih penasaran sampai sekarang belum didatengin, tapi pengen banget ke situ. Mantap Pak. Bapak, Ratih banyak, Mas Ratih banyak. Bapak aja loh. Kamu sudah di Ratih masih banyak. Sebenarnya saya pernah datang di Misol yang katanya diklaim sebagai the best resort in the world. Memang indah sekali. Kala itu karena waktunya sangat singkat dan musimnya tidak bertepatan, saya nggak bisa menemukan biota-biota laut yang ingin saya temukan. Di antaranya di sana ada kelompok manta yang sangat indah, manta yang bentol-bentol agak loreng ya. Kemudian di sana juga tempat gudangnya kalau kita bilang biota kecil, makro dengan variasi koral yang warna-warni luar biasa. Saya masih penasaran akan ke sana lagi. Memang sangat jauh, tapi mudah-mudahan. Ya mungkin Bapak sampai sana bisa mengingat kita berdua ya Pak. Amin, amin. Oke Bapak Muiz, terima kasih banyak untuk pengalamannya dan juga ini tentunya mengajak pemirsa di rumah juga untuk lebih mengenal tentang wisata bahari di Indonesia ya Bapak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya pemirsa, ada apa berita akan kembali dengan berita lainnya, tetap di JAK TV.